Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kaitannya dengan simulasi pembelajaran PISA. Kita akan mulai dari awal. Materi yang harus Bapak Ibu download, linknya sudah kami bagi ke Bapak Ibu semua. Lalu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi seperti yang terlihat. Nah, yang akan kita gunakan, software yang akan kita gunakan, Bapak Ibu menggunakan motivasi PISA ini, pastikan kita ekstrak. Nah, Bapak Ibu, untuk software ini, mohon ketika menggunakan, selalu gunakan yang fresh. Jadi, maksudnya adalah, ketika untuk latihan, kepada Bapak Ibu guru matematika dan bahasa Indonesia, Bapak Ibu ekstrak sekali. Maka software ini yang akan digunakan untuk latihan Bapak Ibu guru. Lalu kalau yang ke siswa, nanti juga Bapak Ibu harus ekstrak lagi. Yang ke siswa nanti silahkan ekstrak lagi. Nah, ini contohnya saya akan membuka aplikasinya. Sudah ada 3 sesuai dengan sistem operasinya Bapak Ibu. Nah, karena kita akan menggunakan model client server, saran kami mohon yang dijadikan sebagai servernya, RAM-nya minimal 8 GB. Atau paling mudah itu Bapak Ibu menggunakan server UNBK yang sudah dimiliki. Karena server UNBK yang Bapak Ibu sudah miliki, itu RAM-nya sudah 16 GB. Nah, sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10, maka saya juga akan menjalankan yang Windows 10. Kita double klik saja. Oke, ini untuk checking RAM. Lalu pastikan versinya adalah 2020.09.03.001. Nanti jika sudah ada update terbaru, kami juga akan membagi kepada Bapak Ibu semua. Jadi prinsipnya adalah kita selalu menggunakan software yang terbaru. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada centangan untuk mode jaringan dan kunci browser. Nah, mode jaringan maksudnya komputer yang saya gunakan nanti akan saya gunakan sebagai servernya. Kliennya nanti akan memanggil IP komputer yang saya gunakan dan portnya 8191. Lalu untuk kunci browser, seperti ketika UNBK itu, browser bisa dikunci. Untuk mengeluarkannya kita tekan F7 atau F7. Nah, saya akan menggunakan mode jaringan, maka kita akan memulai aplikasi. Klik memulai aplikasi. Browser defaultnya, nanti untuk browser defaultnya, gunakan Google Chrome. Untuk browser defaultnya, gunakan Google Chrome. Setelah ini, kita akan masuk sebagai peserta. Kita klik masuk peserta. Ini Bapak Ibu, jadi jika komputer ini akan saya gunakan sebagai server, maka kliennya itu loginnya
menggunakan IP komputer ini dan /28191/motivasi. Ini untuk kliennya nanti. Kita akan masukkan username-nya. Kita akan masukkan username. Username dan password sudah ada di file yang juga sudah dibagi ke Bapak Ibu semua. Di sini ada kartu peserta sosialisasi PISA Matematika. Yang bahasa Indonesia juga sama Bapak Ibu. Di sini sudah ada 100 username dan password untuk 100 peserta. Nanti di tempat Bapak Ibu cukup 15 anak saja. Cukup 15 anak saja. Lalu siapa yang mengikuti simulasi pembelajaran ini? Yang mengikuti adalah anak-anak yang usianya 15 tahun. Kurang sedikit atau lebih sedikit itu diizinkan. Kurang sedikit atau lebih sedikit dari 15 tahun itu diizinkan. Nah, kita akan memasukkan username-nya. Lalu password-nya juga kita masukkan. Sekali lagi sudah ada di file yang kami sertakan ke Bapak Ibu semua. Lalu kita klik login. Nah, yang harus segera dipilih adalah di mata pelajaran. Mata pelajaran di sini ada 2, matematika dan bahasa. Kemampuan literasi numerik dan literasi bahasa. Kita contohnya akan mengerjakan yang matematika dahulu. Kita klik berikutnya. Nah, ini adalah tombol navigasi yang sudah disediakan untuk aplikasi ini. Nah, untuk soal ada beberapa warna. Kalau warnanya adalah hijau, menunjukkan dia sudah dijawab. Jika merah, itu belum dijawab. Jika kuning, itu ditandai ragu-ragu. Jika biru, ini pertanyaan yang sedang dibuka saat ini. Lalu kalau yang putih, itu berarti belum dibuka. Nah, untuk timernya, ini belum bisa jalan, Bapak Ibu, timernya belum bisa jalan. Nah, setiap mata ujian, waktunya adalah 120 menit, mohon nanti di timer oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi setelah 120 menit, siswa harus beralih ke ujian berikutnya. Lalu di sini juga ada tombol untuk menampilkan kalkulator, ada bantuan penggaris mendatar dan penggaris yang posisinya vertikal. Kita lanjut lagi. Cara menjawabnya, jika optionnya lingkaran, ini berarti pertanyaan ini hanya memiliki satu jawaban benar. Lalu kalau ingin mengubah, berarti tinggal pilih yang menurut Anda yang paling benar. Ini satu jawaban benar. Jika kotak, ini berarti memiliki lebih dari satu jawaban benar. Nah, kalau ketik jawabanmu, berarti kita ketik di sini jawabannya. Lalu kalau drop down, berarti kita pilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, lalu drag and drop. Nah, kita bisa geser-geser. Di bahasa dan matematika ada ini. Lalu cari dan klik pada kata kalimat yang menjadi jawabanmu. 1, 2, 3. Lalu di sini ada menggunakan formula. Nah, menggunakan formula, contohnya misal 4/5. Lalu dikali. Ini contohnya 5
pangkat 6. Ini contoh menggunakan formula equation. Kita klik lanjut. Nah, ini adalah menandai teks yang merah dan biru. Hanya saja, ini di simulasi yang sekarang ini belum dapat digunakan dan di soalnya juga belum muncul, jadi kita abaikan saja dulu. Lalu menggunakan slider, ini juga tidak muncul, di soal juga belum ada. Nah, pilih baris data. Nah, pilih baris data, ini kita menekan sehingga muncul jadi bintang. Ini baris datanya. Ini, oke, lanjut. Nah, ini untuk petunjuk cara menjawabnya. Kita akan memulai sesi ujian, klik ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jika jawabannya, jika soalnya seperti ini berarti hanya satu opsi. Nah, baik, nanti kalau sampai nomor 21, itu jika UNBK itu kita muncul kirim jawaban. Kalau yang ini tidak muncul kirim jawaban. Yang ini tidak muncul kirim jawaban. Kita kerjakan saja, cuma ini contohnya kita ketik cepat, katakanlah. Oke. Ini. Ini. Contoh kita kerjakan cepat saja. Nah, ini tadi yang muncul tadi, katakanlah misal 3/4 gitu ya. Lalu, misal ini ada soal yang saya tandai ragu-ragu, maka nanti di sini akan menjadi kuning. Di sini sudah muncul kuning. Kita next saja. Nah, lalu di sini ada kalkulator, contohnya ya 25, cakupan luas 23, banyak lapisan 3, kita hitung. Nah, munculnya seperti ini wajib dikopikan, Ctrl C, dipastekan di sini. Ini, pastekan di sini. Ini bisa diubah-ubah, kita bisa ubah-ubah. Ini contohnya. Jadi jangan sampai tidak dipindah ke sini. Jangan sampai tidak dipindah ke sini jawabannya. Lalu ini juga sama seperti tadi. Ini kalkulatornya kita pindahkan hasilnya ke sini. Oke. Next. Ini menghitung berapa kali. Ini yang mana? Ini contoh lagi. Ini nanti Bapak Ibu perlu menggunakan penggarisnya. Ini saya jawab cepat saja Bapak Ibu. Nah, yang ini modelnya adalah drag and drop. Modelnya adalah drag and drop.
Oke. Yang ini berarti ada pertanyaan Bapak Ibu, terus Bapak Ibu menjawab sampai 2. Ini. Nah, kalau yang ini satu salah, itu juga nanti akan salah Bapak Ibu. Kalau satu salah, itu juga akan dianggap salah. Ini drop down tadi. Nah, jika sudah selesai, kita tidak bisa submit Bapak Ibu. Caranya kita langsung keluar. Ini klik keluar. Mengakhiri sesi ujian ini, ya. Jangan lupa jawaban sudah tersimpan. Oke, kita kembali ke tampilan awal seperti ini. Mata pelajaran sekarang kita pilih bahasa. Mata pelajaran sekarang kita pilih bahasa. Klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingatkan ke siswa adalah di sini tiap soal itu ada teks yang panjang, maka pastikan scroll ke bawah. Pastikan scroll ke bawah. Lalu teksnya tidak hanya satu, tetapi di sini biasanya ada 2. Pastikan itu juga scroll ke bawah. Nih. Next, teks 1, teks 2. Nah, kalau ketikan jawabanmu, misal di dalam bacaan ini sudah ada jawabannya, kita bisa copy paste Bapak Ibu. Ctrl C di sini dimasukkan. Ctrl V. Bisa juga diketikkan. Lalu di sini kita drag and drop posisi A sama D itu ada di mana? Itu silahkan digeser. Ini drag and drop. Lalu kita pilih salah satu. Sekali lagi, teksnya panjang, maka scroll sampai bawah. Teksnya juga tidak hanya satu, tapi teks 1 dan teks 2. Ini kita coba kalau kasih ragu-ragu, di situ kuning. Oke, kita cepet aja ya Bapak Ibu. Nah ini, kembali lagi seperti tadi, kalau ketikan jawabanmu, boleh diketik di sini, atau jika di situ di soal itu sudah ada jawabannya, kita copy paste saja. Copy paste saja. Ini contoh lagi Bapak Ibu, copy paste lagi bisa. Ini juga modelnya sama, bisa diketik, mau di copy paste juga boleh. Nah, yang ini jawabannya ada 2 Bapak Ibu. Jawabannya ada 2 atas bawah. Jangan sampai lupa. Jawabannya ada 2 atas bawah. Lalu ini pilih salah satu yang benar. Pilih salah satu yang benar. Nah, yang benar salah seperti ini pastikan kalau di situ dia salah satu salah, maka dianggap salah Bapak Ibu. Jawab. Oke. Lagi. Ini juga kita next saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa langsung menjawabnya model-model soal seperti ini. Ini pastikan siswa tidak sampai lupa bahwa ada 2 bacaan Bapak Ibu. Ada 2 bacaan yang harus dibaca dulu, dipahami, baru menjawab. Jangan hanya yang terlihat saja. Ini contoh.
Oke, semua soal sudah hampir selesai. Oke, kalau sudah kita juga keluar Bapak Ibu. Keluar, ya. Oke, tutup. Maka itu cara menjawab untuk soal yang eh, matematika dan bahasa. Kalau sudah, kita klik keluar. Ya. Ini adalah tampilan soalnya untuk mengerjakan siswanya. Sekarang kalau kita mau masuk sebagai petugas. Jika kita mau masuk sebagai petugas, bagaimana caranya kalau kita mau masuk sebagai petugas? Kita masuk petugas. Lalu username dan password ada di buku panduan ya Bapak Ibu. Kita klik login. Username dan password ada di buku panduan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, tadi selama Bapak Ibu mendampingi siswa menyelesaikan simulasinya, pedoman wawancara simulasi membaca dan yang matematika itu juga wajib diisi Bapak Ibu. Di sini template-nya hanya sampai 10 baris, nanti silahkan ditambah sampai 15. Lalu nama siswa, kesulitan menyelesaikan soal, ini mohon di keterangannya juga diberi. Contohnya misal kesulitan memahami konten bacaan, siswa nomor 1, ini dia ada di soal nomor 3, maka di keterangannya di soal nomor 3. Jadi keterangan itu nanti bisa panjang sekali. Itu. Jadi dua macam laporan observasi itu wajib diisi semua, yang matematika maupun yang bahasa. Kita lanjutkan. Di sini ada tampilan untuk petugas, di sini ada daftar siswanya. Klik, ini muncul ada sampai 100 Bapak Ibu. Kita lihatnya di daftar kegiatan. Daftar kegiatan. Sudah, kita akan melakukan penilaian. Yang pertama untuk bahasa dulu, maka Bapak Ibu klik di penilaian, diklik. Passwordnya silahkan dimasukkan. Sudah ada di panduan juga Bapak Ibu. Oke. Itu passwordnya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan yang pertama, di sini muncul 0/1. Ini maksudnya adalah baru ada satu peserta yang mengikuti. Ini adalah kode soalnya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah lakukan penskoran otomatis. Ya, penskoran otomatis. Tutup ini. Lalu yang kedua, bagi yang masih putih, ini wajib kita buat menjadi biru. Kita klik Bapak Ibu, kita klik di sini. Lalu Bapak Ibu lihat pedoman. Di sini jawabannya harusnya seperti apa? Jawaban benar, perintah ditulis dengan huruf miring. 1, 0, dan 9. Kalau 1 itu jawaban benar, 0 jawaban salah, 9 tidak menjawab. Ini. Lalu pilih skornya. Misal ini dianggap benar, 1. Kita klik kembali. Maka yang tadinya berwarna putih, nanti sudah berwarna biru. Contohnya ini. 03 ini, Bapak Ibu, lihat pedoman dulu. Oke, huruf A diletakkan di dekat tugu dan huruf D diletakkan belakang dekat pohonan. Kita lihat, bisa dilihat di soalnya. Ini melihat soal. Kalau di sini adalah melihat jawabannya. Oh, meletakkannya di sini. Ternyata ini masih salah, maka kita pilih 0. Oke, kembali. Nah,
Ini nanti diselesaikan sampai yang putih itu tidak ada lagi. Siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah guru mapelnya. Gitu. Lalu setelah itu, kalau ini sudah biru semua, kita ekspor hasil penskoran. Ekspor hasil penskoran. Ekspor hasil penskoran, nanti filenya formatnya Excel Bapak Ibu. Ekspor hasil penskoran, formatnya Excel, itu yang digunakan besok ketika diklat pembelajaran PISA ini. Itu yang dibawa oleh Bapak Ibu Guru. Kita klik kembali. Sekarang kita ke matematika. Kita akan lakukan penilaian matematika. Passwordnya kita masukkan, ya, Bapak Ibu. Kita masuk. Sekali lagi, password itu sudah ada di panduan. Kita lakukan penskoran otomatis. Ya. Sama seperti tadi yang masih putih, wajib kita buat menjadi biru. Ini kita lakukan penskoran. Oke, lihat pedomannya. Oh, 2N-1. Selain ini berarti ini salah. Oke. Oke, sudah menjadi biru. Setelah itu, Bapak Ibu, kita ekspor hasil penskoran. Ekspor hasil penskoran. Formatnya nanti Excel ya, Bapak Ibu. Kita klik kembali. Ya, kita keluar. Ya. Kita close saja ini. Di close boleh. Nah, lalu untuk mengambil datanya, yang pertama hentikan aplikasi. Hentikan aplikasi. Lalu kita buka materi yang tadi, motivasi PISA. Di sini sudah ada ekspor. Hasil penskoran, ini berarti hasil penskoran yang digunakan untuk diklat pembelajaran. Ini yang wajib dibawa. Lalu yang kedua ada jawaban siswa. Nah, karena di sini ada satu siswa, maka sudah ada dua file WinRAR. Nanti kalau siswanya Bapak Ibu ada 15, berarti filenya akan ada 30. Begitu Bapak Ibu, terima